wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkatnya pada hari ini serta kenikmatan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan pengimbasan Ibu Haslinda, pengimbasan budaya positif modul 1.4. Semoga dilancarkan semuanya dan tidak lupa sampaikan salam dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Acaranya yang pertama kita langsung mendengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semua yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pengimbasan yang dilakukan oleh Bu Haslinda. Selanjutnya marilah kita mengucapkan puji syukur itu kepada Allah dengan tidak terputus-putusnya. Setelah itu, marilah kita juga mengirimkan salam serta salam untuk junjungan kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, hari ini Bu Haslinda mendapat tugas sebagai sudah calon guru penggerak untuk menjadi guru penggerak. Maka dari itu beliau dibebankan untuk melakukan pengimbasan kepada teman-teman guru semua. Jadi pada hari ini beliau melakukan itu untuk pengimbasan ke kita bersama dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita. Di sini juga saya sampaikan, ini sekolah kita kalau nggak salah yang untuk angkatan 10 bisa. 11 itu ada 5 orang ya. Yang 10 5 orang yang lulus. Tahap pertama dan mudah-mudahan nanti semuanya lulus karena bagaimanapun seperti kita ketahui kita kan tidak tahu apa kebijakan pemerintah ke depan. Mana tahu dengan mengikut sertakan diri sebagai TGP ada kemudahan-kemudahan yang akan kita peroleh. Seperti contoh saja dulu. Hari ini Bapak Ibu sebagai guru kontrak, sebentar lagi akan ada pengumuman tentang P3K. P3K itu ASN. Malah sekarang ada rencana malah sudah disahkan kabarnya undang-undang ASN. Itu P3K juga mendapatkan dana pensiun dengan skema penggajiannya yang tentu disesuaikan dengan tujuan itu. Artinya di sana Bapak Ibu bisa juga menjadi peluang untuk menjadi seorang kepala sekolah, pengawas ataupun nanti mungkin pejabat fungsional. Hari ini mungkin Bapak Ibu tidak ada minat dengan berbagai macam alasan, tapi mana tahu suatu saat pikiran yang tak berminat menjadi berminat. Contoh aja saya dulu juga tak minat. Tapi karena kondisi memaksa kita untuk tetap bisa memilih, kita harus memilih antara ya atau tidak untuk ya sekurang-kurangnya untuk menyelamatkan diri kita lah. Kita gunakanlah itu SIM itu namanya SIM Bu ya. SIM. Kita belum punya mobil, tapi boleh nggak kita menyiapkan SIM untuk nyetir mobil? Boleh. Nah, sama dengan itu. Siapkan dulu menjadi OGP supaya besok bisa menjadi kepala sekolah, pengawas atau pejabat fungsi fungsional yang pada masa nanti akan menjadi prioritas kita. Hari ini tidak menjadi prioritas, besok mana tahu menjadi prioritas dan kita sudah memiliki SIM ya Bu ya. Nah itu bagi kawan-kawan, kenapa tidak ada salahnya. Dan kalau bisa nih kawan-kawan yang sudah PNS seperti Bu Dela, Bu Maulita, siapa lagi yang muda-muda, Bu Pera, itu kalau bisa ikut TGP. Siapa lagi? Bu Ira, atau udah tembak dulu. Itu bisa ikut.
Kemudian ada lagi itu kemarin saya bagi Asaba. Atika kemarin minta izin untuk bagikan link menjadi validator PMF. Saya bilang sama Atika, bagikanlah, mana tahu ada teman-teman yang minat. Bagi Bapak Ibu yang sudah 7 topik selesai, kerjakanlah itu. Ikut aja lah. Ikut aja jadi validator itu. Mana tahu di sana kita dapat pertama finansial, kita dapat satu aksi nyata sekian honornya, tapi saya nggak tahu berapa honornya. Nah jelas itulah, kita honornya dulu, paling kurang pengetahuannya, karena kita juga diberi bekal sebelum kita melakukan penilaian, kita juga diberi bekal pelatihan. Jadi apapun program pemerintah, saya minta Bapak Ibu ikuti saja. Apalagi yang masih muda-muda, Bu Sari, kalau kita Bu Bina dapat pajak kan? Bu Sari, Bu Wadiana, Bu Pera, sama lagi Bu Susi juga dapat pajak, Bu Sia. Kita ada sama ya, mati pajak kita. Nah, yang belum mati pajak ikutilah. Jangan yang ikut kontrak. Nanti Bu, ini maaf nih, kita kan kadang nih kita berbicara tentang sentimen dulu ya. Teman-teman kita pendidikan, ikut dia semuanya. Bukan, guru kontrak ikut semuanya, guru honor ikut dia semuanya. Suatu saat, karena ini ada program P3K, mereka bisa nanti menjadi ASN. Kemudian mereka punya SIM untuk itu. Kadang-kadang agak lucu kan, kita yang PNS yang selama ini kok bisa kita diperintah oleh orang yang baru datang. Ya benar. Jadi nanti jangan menjadi pemikiran yang seperti itu. Karena kita memiliki peluang untuk itu. Karena kita tak minat, suatu saat kita tak tahu nih, ini maaf. Mana tahu besok Jupri lulus dari P3K. Ditempatkan di SMP Patambak. Kemudian beliau sudah jadi GP. Langsung jadi kepala sekolah. Kita tidak tahu. Jangan tuh. Nah, jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu selagi masih ada kesempatan ikutilah. Tidak ada salahnya. Ya Bu ya. Demikian saja. Maksimal salam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Emel Palestini. Kita lanjut Ibu Arvinda dan langsung untuk presentasinya. Terima kasih. Ya, semuanya. Pantun sedikit ya. Air beriak tanda dalam. Air tenang ibu beriak. Izinkan saya ucapkan salam untuk para saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada hari ini, pada jam ini dalam rangka pemimbasan tugas saya di modul 1.4. Kemudian selawat dan berisalam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering kita berselawat kita mendapatkan saat yang beliau di amin. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir bersama kita di siang ini, serta Bapak dan Ibu Guru yang memberikan kesempatan untuk bisa meluangkan waktunya pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya izin nanti sebentar Bapak Ibu ya. Di sini saya akan melaksanakan penimbasan tugas dalam kegiatan CGP kami, yaitu CGP Angkatan 9. Nah di sini saya akan mengadakan penimbasan untuk modul 1.4, yaitu tentang
Saya adalah CDP Angkatan 9 dari UPT SMP Tambang, Kabupaten Kampar akan melaksanakan penugasan melaksanakan tugas aksi nyata pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah di sini nanti ada 6 materi yang akan saya sampaikan berhubungan dengan budaya positif. Yang pertama adalah tentang isi hidup positif itu sendiri. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, ini udah siang nih, udah agak masuk ya. Nah, kita explikin dulu. Kita minta kepada Ibu Eno untuk memimpinnya sedikit. Ibu Eno. Tugas yang gini ko di Malata. Di Manyo. Di Kuwaswag di Manyo. Semangat Bapak Ibu. Masih semangat. Ayo Eno. Dado bagikan tugas. Dado penyerahan tugasnya. Dado dong. Yang KPD yang kapatang ya dong. Baik, terima kasih kesempatannya. Woi, di mana tuh? Terima kasih Bu Rina karena mengizinkan untuk eksplik namanya. Iya, Saya tahu juga apa. Oke, kita ekspliknya tepuk 369 aja Bu ya. 369. Sekarang dibilang 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Nah, nanti akan saya suruh berhitung misalnya dari Ibu Sandra 1, 2, 3. 369 diganti dengan tepuk tangan. Kalau fokus, kalau nggak fokus kita hukum Bu Linda. Iya. Nggak boleh dihukum, nggak boleh ya Bu ya? Oke, baik. Nggak boleh. Nggak boleh, baiklah. Guling. Nggak boleh guling. Nggak boleh. Oke, kita mulai. Semangat. Konsentrasi. Duduk, boleh duduk aja Bu, nggak apa-apa. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Ibu Sandra? Oh. 1. Fokus gerak Bu. Udah minum Bu? Kita ulang. Berhitungnya 1 sampai 10. Berarti bergiliran. Instruksinya 369 tepuk tangan. Oke. Fokus Ibu. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Bu Sandra. Mak. Apa? Ya, tepuk tangan lebih semua. Oke, alhamdulillah sudah konsentrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Supaya Dua tuh mata puas. suaranya keluar Bunda. Ulang lagi. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Supaya 4, 5. 10. Yang salah berdiri di tempat dulu. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Ibu Elvina. 1, 2, 4, 5. Kak Vera. Bu Vera berdiri di depan. 369
3, 6, 9, tepuk tangan. Oke, Ibu Susi. 1, 2, 7. Makin terakhir makin kurang fokus. Oke. Datang anak rumah. Oke, baik. Ini saya rasa sudah fokus semua. Satu lagi aspeknya boleh. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Ibu Wahyu, orang kedua Ibu Emelva. Siapa orang ketiga? Ibu Eka? Betul. Jangan dibuat juga lagi. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Bapak Jufri. Orang kedua Bapak Yahya. Siapa orang ketiga, Bu Yun? Wahidah. Bu Yun? Bu Yun? Kenapa Bu Yun? Jangan, mohon konsentrasi, dengar instruksi saya baik-baik. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Ibu Haslinda, orang kedua Ibu Susi. Siapa orang ketiga, Ibu Iin? Salah. Ayo, siapa yang bilang salah angkat tangan? Oke, alhamdulillah sudah mulai konsentrasi. Orang pertama Ibu Alma, orang kedua Kandarita. Siapa orang ketiga, Ibu Asmida? Salah. Ibu, jangan lupakan orang ketiga. Dengarkan dulu saya baik-baik. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Ibu Vina, orang kedua Ibu Wiwi. Siapa orang ketiga, Ama Husnida? Salah. Jangan lupakan orang ketiga. Perhatikan dulunya baik-baik. Jangan lupakan orang ketiga. Alhamdulillah sudah beberapa teman kita yang konsentrasi. Terima kasih untuk kita semua, untuk guru-guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita kembali ke materi kita. Terima kasih Bu Eno. Yang berhasil ini sekarang sudah fokus ke para tadi bahkan SD pada bersama kita. Kita masuk bagian yang pertama. Belum paham. Untuk membangun budaya sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu Orang berpikir, ketiga kita baca. bertindak dan mencipta dengan merdeka. Dua bego juga sama yang dulu. Strategi yang digunakan atau diperlukan adalah meninjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Kemudian yang kedua itu pengertian disiplin positif. Nah, ini pengertian disiplin positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Nah, di sini disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kita di sini tidak menitikberatkan kepada adanya hukuman dan hadiah. Kami tidak hukum-hukum lah Bu. Kami hobi mencari-cari dia sekinilah. Maupun di lingkungan sekolah. Berarti ini bisa menerapkannya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan Terserah kami bawa kemana lah kalau pendidikan di sekolah saja nanti itu tidak efektif. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Kemudian kita lihat di sini apakah makna dari disiplin itu. Nah, kalau dilihat dari bahasa Latin ini makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina.
yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian kita lihat lagi di sini nilai-nilai kebajikan universal. Ini berhubungan dengan disiplin-disiplin tadi ya Bapak Ibu ya. Di sini nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berarti manusia sudah punya nilai positif yang ada dalam dirinya yang perlu dikembangkan. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa maupun agama maupun dan latar belakangnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. Lia, bahwa dengan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu, maka motivasi intrinsiknya, yaitu motivasi dari dalam diri guru akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian lagi nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, kemarin kita sudah membahas juga ada definisinya. Dan sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Manusia ternyata ada motivasinya dalam bertindak atau berbuat. Nah, di sini berdasarkan teori motivasi itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini mereka akan berkata apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti ini sifatnya adalah bersifat eksternal. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Orang berperilaku seperti ini dia nanti akan mengatakan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti ini ada motivasi yang bersifat eksternal di sana. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang diharapkan Bapak Ibu ya. Di sini nanti dia akan mengatakan saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti ada tujuan dari disiplin positif yang sebenarnya bersifat motivasi internal. Inilah tujuan yang pertama yang diharapkan. Kita lihat satu persatu yang tadi Bapak Ibu. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi melihat nih anak kita dia kadang berbuat sesuatu itu karena mungkin untuk menghindari adanya hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Nah di sini biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti ini bersifat tadi motivasi apa nih Pak Ibu? Motivasi eksternal. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka motivasi ini bersebut dengan motivasi yang bersifat eksternal atau dari luar. Kemudian yang kedua, motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Ini juga tadi bersifat motivasi eksternal. Nah di sini satu tingkatan posisinya di atas motivasi yang pertama tadi. Kalau tadi dia menghindari hukuman, yang kedua ini dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sifatnya motivasi eksternal. Nah di sini orang yang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti dia ada mengharapkan sesuatu dari orang lain. Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka adalah itu yang penting bagi mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Juga termasuk tadi ke dalam motivasi yang bersifat eksternal. Oke, motivasi kedua. Lanjut yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang diharapkan dari motivasi yang ketiga tadi. Yaitu orang yang motivasinya akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya bila melakukannya. Berarti ini dari dalam diri mereka munculnya. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai
Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut, tapi bersifat internal. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang itu memiliki disiplin positif. Nanti kalau sudah ada di dalam dirinya, maka akan menjadi disiplin positif yang sudah menjadi terbiasa mereka lakukan dalam diri mereka. Lanjut yang berikutnya kita bahas sedikit mengenai bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang kita lakukan nih, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu berilah dukungan yang secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Kemudian yang terakhir, fokus pada prosesnya. Dan di sini contohnya. Di sini ada 3 contoh pengakuan ataupun apresiasi kebajikan yang kita berikan. Itu adanya pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Nah, pembukaan di sini pertama, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Berarti di sana nilai kebajikannya apa tuh Bapak Ibu? Yaitu nilai kebajikan adalah rasa empati. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ada nilai kebajikannya kira-kira Bapak Ibu? Ada, yaitu kepedulian, itu peduli. Dan yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tidak ada yang kebajikannya. Itu rasa tanggung jawab atau bertanggung jawab. Di sini ada tugas nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa item tentang apakah item termasuk ke hukuman atau konsekuensi. Kita lihat pertama, mencatat 1 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tapi nanti kita masukkan sekali bagaimana. Yuk coba dilihat dulu Bapak Ibu semuanya 1 sampai ke bawah itu ada berbagai macam kategori. Apakah ada termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Nomor 1 hukuman. 1 hukuman. Nomor 1 hukuman. 1 hukuman. Ya. Karena Ibu Linda membacakan, makanya saya bisa menjawab. Karena nggak bisa. Oke, satu hukuman begitu ya. Oke, kita coba yang kedua lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Masuk hukuman juga. Oke, kita lihat video berikutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa itu? Masih hukuman. Hukuman juga. Kita lanjut yang berikutnya. Nanti kita lihat jawabannya ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja. Jangan beri ekor pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar. Boleh. Nah, di sini ya. Nah, tadi sudah kita jawab. Coba yang tadi itu. Nah, di sini dia ada pemisahan antara atau perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi itu. Oke. Berarti yang pertama tadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maksud apa dalam Ibu? Apa punya Bapak kasih ke dalam hukuman? Karena di sini hukuman bersifat satu arah. Jadi murid hanya menerima apa yang sudah diberikan oleh penghukum tadi. Kemudian 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ternyata juga masuk ke dalam hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Tidak masuk ke hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, masuk ke kategori konsekuensi. Kira-kira apa sebabnya kok dimasukkan ke dalam konsekuensi Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan masukan? Kok masuknya ke dalam kategori konsekuensi? Mereka
Mengganti di situ berarti wujud tanggung jawab. Terima kasih buat Linda atas kesempatannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasukkan konsekuensi, karena di situ anak yang mencoret kertas temannya harus bertanggung jawab karena telah merusak milik orang lain. Bukan berarti kesadaran sendiri. Terima kasih Bu Eka. Di sana dari Bu Eka mengatakan sadar rasa tanggung jawab ya Bu Eka ya. Berarti kita mengganti lagi karena rasa tanggung jawab kita terhadap kesalahan yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian yang kedua tadi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersebar pada saat belajar. Ini juga termasuk di dalam kategori konsekuensi karena ini adalah juga membatalkan tanggung jawab. Kemudian yang bawah tadi murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini termasuk di dalam kategori hukuman karena itu juga bersifat satu arah. Yang terakhir di bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali pada selamat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu di dalam konsekuensi mungkin di sini pelajaran PJOK sudah membuat sebelumnya kesepakatan maka diberikan hukuman. Kesepakatan kalau udah kesepakatan. Tapi kalau seandainya sebelumnya ada dua kesepakatan ada yang mau dibuat. Sekarang kita lihat di sini tabel perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi tersebut. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit kompetisi untuk jangka waktu yang lama. Tapi dia membesar ini, mungkin secara fisiknya ataupun secara fisiknya. Sementara konsekuensi membuat anak bahkan tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek karena konsekuensi yang sudah diterapkan tadi. Kemudian yang ketiga, anak seperti kedisiplinan. Pada konsekuensi, anak menghargai yang namanya disiplin karena sudah menjadi kebiasaan ataupun budaya positif bagi dalam diri mereka. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara konsekuensi anak mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian yang kelima, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di sini untuk konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi aturan. Berarti mereka akan terbiasa. Lagi-lagi kalau hukuman itu sifatnya biasanya adalah paksaan. Kalau kamu tidak melakukan ini, nanti ini akan kamu apakan. Sementara pada konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Kemudian konsep diri yang buruk pada hukuman, kemudian pada konsekuensi konsep dirinya yang baik dan muncul. Kemudian untuk hukuman lagi itu perbedaannya rasa marah, bersalah, dipermalukan dan rasa tidak dihargai. Nah untuk konsekuensi di sana kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu beberapa kategori perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Oke, materi yang keempat adalah tentang keyakinan kelas. Nah, di sini saya yakin nih Bapak Ibu semuanya sudah membuat yang namanya keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Di awal semester kemarin sudah menerapkan dan sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing ataupun di mata pelajaran masing-masing. Di sini keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif dan kesadaran didasari oleh motivasi dari dalam diri. Dan cara-caranya di sini ada beberapa kategori. Saya rasa ini karena sudah melaksanakannya, sudah menjalankannya, tidak perlu saya sampaikan di sini cara-cara membuat keyakinan kelas. Dan jelas kesepakatan itu adalah kesepakatan antara warga dalam kelas dengan guru yang bersangkutan atau dengan guru dalam kelas yang masih di sana. Kita lagi ke dalam tabel Bapak Ibu semuanya yang konsentrasi ke depan. Di sini ada mengenai peraturan dan keyakinan kelas. Yang di sebelah kiri adalah peraturan. Kira-kira nanti masuknya keyakinan kelasnya kemana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai,
dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau bertemu giliran, menggunakan masker, jangan berlari dekat atau koridor. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini untuk kalimat keyakinan kelasnya bagaimana nih Bapak Ibu semua? Yuk kita telah dulu. Iya, karena di sini di kalimat sebelah itu adalah peraturan. Peraturan sifatnya itu nanti ada hubungannya saja tidak dilakukan. Nah, bahasa keyakinan kelasnya bagaimana? Karena kalau keyakinan kelas kan kita menggunakan bahasa positif, kalimat positif. Sementara peraturannya adalah kalimat negatif. Nah, kita alihkan dia ke keyakinan kelas. Jadi bentuk bahasanya bagaimana? Oke, Bu Sandra, yuk silakan Bu Sandra. Baik, untuk keyakinan kelas tentang peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya mengembalikan susunlah buku yang rapi pada tempatnya. Susunlah buku yang rapi pada tempatnya. Bagaimana Bu Linda? Ada yang mau menambahkan dulu Bu Sandra ya? Yuk, Bu Eka, silakan Bu Eka. Mengembalikan buku ke tempatnya setelah dibaca, atau untuk umum mengembalikan semua barang ke tempatnya setelah digunakan. Itu nilainya nilai apa di sana Bu Eka? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kita itu dalam kategori yang mana dengan itu nilainya? Satu. Iya. Mengembalikan barang yang ke tempatnya setelah digunakan. Tanggung jawab. Ini masuk ke tanggung jawab. Oke, yang kedua yang kita lanjut sampai kedua. Dilarang mengganggu orang lain. Ini mulai keyakinan kelasnya masuk yang mana ini kategorinya? Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. 5, dilarang menggunakan narkoba. Kemudian yang keenam, bergantian atau berlebihan. Yang ketujuh, menggunakan masker. 8, jangan berlari di kelas atau koridor. Dari sini kita isi keyakinan masuk ke yang mana kira-kira ini. Masukkan ke keyakinan kelasnya tuh. Peraturan. Nah, kita isi keyakinan kelasnya. Kalau sudah ini kan masih kalimat negatif itu, jadi masuk ke keyakinan kelas. Yang kedua, mereka dilarang mengganggu orang lain. Berarti menurut saya keyakinan kelasnya itu saling menghargai gitu ya. Lanjut, yang nomor 3 kira-kira apa lagi? Di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelasnya disiplin. Oke, kita lanjut yang keempat, yang ketiga disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan dengan saling menghargai ya. Iya, benar Bu. Dilarang melakukan kekerasan, kira-kira nilainya apa itu? Keselamatan. Bullying. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas keselamatan. Oke, boleh. Kita lanjut, bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri. Gantian atau menunggu giliran itu bisa dimasukkan ke disiplin. Disiplin. Oke, kita lanjut, gunakan masker. Kira-kira kemana itu? Kesehatan. Kesehatan. Oke, bukan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk keyakinan kelas. Keselamatan.
Oke, sudah semua ya yang kita keyakinan kelas dari peraturan yang sudah kirim. Mantap ibu semua ya. Oke, setelah mengamankan buku ke tempatnya, berarti di sana ada rasa tanggung jawab. Tadi mana diambilnya? Itu taruh tadi di tempat nanti menunjukkan rasa tanggung jawab. Yang kedua dilarang orang lain. Di sini menghormati orang lain. Yang ketiga hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti ini ada dua, menghormati orang lain. Yang kedua adalah berkomitmen. Disiplin kayaknya juga bisa dibangun ya. Kemudian yang keempat dilarang melakukan kekerasan. Berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian yang berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Berarti ini kesehatan. Lanjut bergantian atau pengurusan, menghormati orang lain dan bersabar. Lanjut lagi gunakan masker. Berarti kesehatan dan juga keselamatan. Yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan kesehatan. Oke, materi yang kelima adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini saya ambil poin-poinnya saja. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, berarti kebutuhan pokok juga Ibu ya. Kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebutuhan untuk diterima, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang keempat kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Dan yang terakhir adalah penguasaan, kebutuhan atas kemampuan. Materi ke-6 adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini berdasarkan teori ada 5 posisi kontrol restitusi yang dilakukan oleh seorang guru itu. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Di mana kelima kategori ini ada perbedaannya. Mungkin kita sebagai guru di sekolah ini masuknya kategori yang mana nih Bapak Ibu ya? Di sini ada 5 kategori posisi kontrol yang kita laksanakan di sini. Kalau yang penghukum itu biasanya menggunakan kalimat patuhi aturan saya atau awas. Tapi di sini ada nada ataupun kata mengancam, menakut-nakutkan. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah. Itu biasanya digunakan oleh penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Selain sebagai penghukum, ternyata posisi kontrol juga adalah sebagai membuat orang merasa bersalah. Di sini contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kita pernah melakukan ini Bapak Ibu? Pernah kan? Pernah. Berarti kita juga pernah melakukan sebagai membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, biasanya kita kalau memproses anak, kadang kita tidak menyadari keluar kalimat seperti ini. Nah, karena masuklah kita menggunakan posisi yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Di sana kalimatnya, ayo bantulah demi bapak atau ibu ya. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan lagi. Biasanya kalau yang pakai ini nanti anak akan bersifat ketergantungan pada seorang guru. Misalnya dia akan memilah-milah ataupun akan imitasi perlakuannya terhadap guru yang bersangkutan. Mereka akan merasakan yang guru yang perlakuan kepada teman tersebut dan akan merasakan perbedaan perlakuan dengan guru yang lain. Kemudian yang keempat, monitor atau pemantau. Ini peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, berarti di sini kita memantau mulai dari prosesnya sampai nanti akhir permasalahannya. Kemudian posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Ini sebagai manajer di sini ada 5 kalimat yang diucapkan. Yang pertama, apa yang kita yakini. Berarti kita kembalikan nanti ke keyakinan kelas yang tidak kita bentuk sebelumnya. Kemudian yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian yang keempat, jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang diri kamu? Dan terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dari 5 posisi kontrol yang ini, nah yang paling dianjurkan adalah posisi yang terakhir, yaitu manajer.
Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang paling dianjurkan dalam proses kita sebagai guru adalah posisi yang kelima, itu posisi sebagai manajer. Berarti di sini kita tidak langsung menyalahkan anak, tapi kita telusuri dulu apa permasalahan anak, kita proses sampai nanti dia menemukan solusi dari masalah dia. Bukan dari kita solusinya, tapi anak tersebut yang memberikan solusi dari apa yang telah mereka perbuat. Oke, lagi Bandung. Nah, kita kembali lagi ke sini ke tabel pernyataan, kemudian siapa yang mengatakannya. Di sana saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti tadi masuk ke pembuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol tadi. Itu posisi kontrol yang kedua. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti masuk apa ini? Ke penghukum. Karena kita langsung menjatuhkan anak. Langsung menjatuhkan anak. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Termasuk kemana? Sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Masuk ke dalam kategori pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Termasuk ke posisi yang kelima, itu manajer ini dan bintang tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir adalah penghukum. Kita menjatuhkan anak tadi dengan langsung menjatuhkan anak. Oke, materi terakhir adalah segitiga restitusi. Sudah pernah dengar sebelumnya apa itu segitiga restitusi? Sudah. Nah, di sini saya mengulas sedikit lagi tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua pelaku memiliki adanya alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan keras. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita boleh lihat dalam bentuk gambar segitiganya. Nah, ini dia bentuk segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ada 3 langkah tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan keras. Jadi masing-masing dari itu ada kalimatnya yang berbeda dalam penyelesaian masalahnya. Oke, nah itu materi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga dapat bermanfaat semua. Terutama bagi saya sendiri dalam melaksanakan tugas ini, memiliki tugas modul pada modul 1.4 itu budaya positif. Kira-kira dengan apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu bisa dipahami. Karena sebagai penutup ini Bapak Ibu tadi saya awali dengan pantun, sekarang tertutup lagi dengan pantun. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu sampai bersih. Artinya kan saya sampai di sini, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktunya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Arvinda penjelasan yang luar biasa tentang budaya positif ya Bapak Ibu ya. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Arvinda akan kita jalankan budaya positif di sekolah kita sehingga pembelajaran kita menjadi nyaman. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Kita tutup akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau telat pakai ini, ayo tidur aja ya. Semua ya. Pada hari ini kita akan membuat kebiasaan.
kelas? Sebelumnya kita juga pernah keyakinan kelas. Keyakinan kelas? Oke, keyakinan kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas ini tidak beda jauh dari ada beda sedikit. Nah, kalau peraturan yang menggunakan kalimat, tapi kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Misalnya tadi bilang tidak boleh makan di dalam kelas. Berarti apa itu? Peraturan. Peraturan itu lebih ke menggunakan kata kalimat negatif. Nah, kalau keyakinan kelas tidak menggunakan kalimat positif. Jadi kalian akan membuat keyakinan akan mengajukan surat pendapatnya. Ibu akan membagikan surat ini isi masing-masing satu orang isi namanya dulu nanti. Setelah itu kalian menempelkan di surat pendapat depan. Nanti saya coba kita pilah-pilah, kita kelompokkan menjadi keyakinan kelas kita. Paham kan? Oke, silakan isi ya. Sana kalian lakukan dulu bagaimana nanti yang kalian dari kelas kalian nanti dari yang kelas kalian nanti dari surat pendapatnya akan turun pulang ya kelas kesepakatan pulang. Sudah siap? Apa yang bilang mungkin buat itu? Ajukan di sana keinginan kamu berhubung dengan keyakinan kelas. Sudah siap? Siap, Bu. Sudah siap? Ya, mantap. Lagi. Udah siap ke depan, sampai sini. Siap. Sampaikan di sini, masing-masing kalian sudah mengumpulkan. Seperti di sini kita letakkan di curah pendapat. Yuk, satu orang, siapa yang membacakan di sini? Saya. Yuk, ayo. Terima kasih. Nah, kita. Ini aja. Ada usahakan tangan. Ayo. Jurah pendapat. Bahkan pendengar yang lainnya. Jurah pendapat. 1. Tidak boleh mencoret-coret dinding dan meja di kelas. 2. Disiplin dan tepat waktu. 3. Tidak boleh mengejek nama orang tua. 4. Tidak membeda-bedakan teman. 5. Jagalah kedamaian kelas. 6. Bebas mengeluarkan pendapat serta ikut dalam pelaksanaan musyawarah. 7. Tidak mengejek nama orang tua. 8. Selalu berpakaian rapi dan lengkap. 9. Tidak boleh memilih-milih teman dan membeda-bedakan satu sama yang lain. Sedangkan ini kita mengesankan ke keyakinan kelas kita. Kemudian
Ambil namamu. Oke, kita langsung dulu. Lanjut. Oke, ini sudah kita dapatkan keyakinan kelas kita yang kita untuk hari ini. Dan dengan adanya penanda ini berarti kita bersepakat bahwa kita akan menjalankan kesepakatan kelas ini. Semua data yang sudah ada di sini karena dari tantangan ini. Oke, nah, sampai di sini dulu. Sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat rasional. Keyakinan kelas penting dilakukan karena dapat membuat lebih baik lagi. Terima kasih. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas keyakinan kelas penting dilakukan karena dapat membuat lebih baik. Terima kasih. Saya Kartika Adriana. Saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang. Keyakinan kelas penting dilakukan karena dapat membuat lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Nama saya Warna Kelisa. Perasaan saya membuat keyakinan kelas senang. Keyakinan kelas sangat penting karena dapat lebih menghargai orang lain.